Oke, kali ini saya akan jelaskan bagaimana membuat sebuah sprocket di PowerShape. Tentunya kita harus punya satu data untuk kita bisa buat sebagai referensi pembuatan ini. Saya punya salah satu diagram ya. Diagram kita ambil dari referensi Spur Bill Calculation di sini dengan pitch circle, lalu number of date, pitch, modulus, addendum, root, circle, height, dan lain sebagainya. Semua ukurannya ada di sini pasti. Nah, tentunya kita juga akan membuat dengan spek referensi karena ini confidential. Kita ambil dari referensi sprocket specification di sini ya. Yang nanti kita akan gunakan adalah pitch, OD. Jadi kita buat offset diameter, pitch diameter sama MD diameter. Oke. Di sini saya sudah siapkan untuk pitch diameter yang keluar atau OD diameter. Saya akan bacakan di mana di sini kita buat 65,5. Jadi kalau kita cek ya 65,5. Lalu yang bawahnya untuk center diameter kita ambil di 61,08. Lalu yang bawah untuk MD diameter itu kita berikan 26 diameter 52,25 sesuai tabel ya. Kita ikuti seperti ini, gampang. Kita buat dengan wireframe lalu kita buat dengan full ya, diameter full seperti ini. Lalu yang kedua, kita buat tentukan pitchnya. Jadi pitchnya adalah kita buat garis line seperti ini ya. Nanti kita bisa buat garis ya, dari atas ke bawah, cukup mudah. Nah, karena saya sudah siapkan, kita bisa ukur terlebih dahulu untuk di sini secara penentuan pitchnya ya 12,7. Di situ juga tertera 12,7 untuk pitchnya. Jadi kita bisa lihat di sini pitchnya 12,7. Lalu selanjutnya ada namanya diameter atau roll diameter. Jadi di roll diameter ini, diameter. Jadi ini adalah referensi untuk cowoknya ya. Setelah kita pelajari, itu adalah roll diameter untuk cowoknya, sehingga kita buat lingkaran dengan radius atau diameter 8,5 ya, sesuai dengan ada yang di gambar seperti ini 8,5. Nah, di sini kita bisa tempatkan di paling bawah. Jadi waktu kita edit lalu move, kita bisa tentukan 2 poin ya, poin sini ke sini. Jadi kita bisa paskan ya, seperti ini. Terus tentunya juga ada di center ya, di center dari pitch tersebut. Lalu juga dari pitch tersebut kita tentunya akan menentukan garis. Di situ ada wireframe, kita buat bisa bidang lurus, jadi tergantung kontur dari sprocketnya tersebut ya. Kalau garis lurus tinggal kita ambil tangent ya, tangent ini terhadap titik ya, titik intersection ya, tergantung nanti juga kita lihat dari hasil pitchnya ya. Jadi pitchnya adalah antara ujung sama ujung sini harus sama ya. Kita bisa mirror juga nanti setelah kita ambil edit, lalu tinggal kita ambil mirror untuk JZ seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal kita potong sehingga masuk ke edit, lalu kita tinggal delete untuk interaktif, kita potong. Sehingga setelah itu kita ambil bidang untuk kita bisa pattern untuk kurva ini. Seperti ini. Nah, caranya kita bisa ambil Ctrl H ya, composite curve. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita save. Lalu untuk jumlah titnya atau jumlah giginya kita bisa masuk ke edit lalu pattern. Nah, lalu di pattern ini kita masuk ke circle, kita buat, karena di sini kita lihat ada jumlahnya 15, kita klik aja 15.
lalu tinggal kita oke. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal oke, hingga kita bisa lihat untuk nantinya sprocketnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita ambil Ctrl H untuk kita buat jadi satu kurva melingkar. Kita bisa lakukan seperti ini sampai ke sprocket yang ke-15 ya. Hingga nanti di sini dari hasil dari survei kurvanya kita akan ambil untuk extrude seperti itu. Nah, ini tinggal kita save, sehingga kurva yang oke ini kita tinggal lakukan solid lalu extrude. Nah, dari extrude ini kita bisa tentukan ketebalannya. Jadi untuk ketebalannya kita bisa lihat ada 7,2. Kita ambil yang di atas 7,2. Oke, dari 7,2 seperti ini ya. Kita akan dapatkan setting sprocket seperti ini. Nah, tentunya seperti yang saya katakan, bidang ini bisa saja berubah tergantung dari model yang di standar part tersebut atau standar sprocket tersebut. Lalu kita buat sisi samping. Di sisi samping itu kita buat C-nya itu 1,6 atau chamfer. Jadi ada chamfer 1,6 dan R 13,5. Jadi kalau kita lihat dari samping, nah dari sini atau kita bisa buat dengan berdiri, sebenarnya kita harus membuat posisi ini di center. Jadi kalau ini kita edit, bisa aja dibagi 2, lalu ini 7, dibagi 2. Lalu kita bisa lihat, kita buat profilnya di sumbu Y ya, untuk kemiringan tadi. Oke, kita bisa buat dulu di garis lurus. Nanti kita bisa klik solidnya untuk kita bisa hidden terlebih dahulu. Lalu semua wireframe ini juga kita bisa hidden. Kita buat garis lurus ke atas. Bisa ke copy ya, ke kanan, lalu 7,2 bagi 2.
lalu juga kita bisa isi. Nah, kita buat 1,6 nya itu geser ke kiri seperti ini, minus 1,6. Nah, untuk ketinggiannya kita bisa tentukan area yang dimana diameter luar ya OD 65 dikurangi diameter center. Jadi kalau ini kita hitung, dia mulai melengkungnya itu memang dari bawah, MD dari 52,25 ke 65 ya, langsung membentuk radius. Nah, radiusnya dari poin minus 163 dari sama 72 ini. Jadi buat 13,5 dengan R tersebut, tapi kita harus ngitung pengurangan dari 65 dikurangi 52,5 ya. Jadi di sini panjangnya ini kan jari 0 ya, kita ukur dulu seperti ini. Kita bisa menggunakan matematika di sini dengan OD 65,5 dikurangi 52,25 hingga ketemu 13,25. Tinggal kita oke. Kita juga akan samakan dengan sini, atau kita bisa tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa ambil radius ya dari ujung sini ke sini dengan R 13,5. Saya ulangi, kita buat dari ujung sampai bawahnya kita tangent, baru kita ambil 13,5 radiusnya, sehingga kita bisa delete seperti ini, lalu tinggal kita alt klik kiri. Jadi profil ini nanti kita bisa mirror, bisa edit, mirror, kita buat XY. Nah, ini untuk memotong. Nah, di sini kita bisa tambahkan poin untuk kita lebihkan karena hanya untuk sebagai pemotong saja nantinya. Jadi ini kita bisa lebihkan. Nah, ini. Lalu selain itu juga kita bisa tambahkan misal kurva, karena kita akan memotong solidnya. Kita bisa tambahkan misal wireframe di sini misal. Jadi kita bisa klik kiri Alt, Nah, nanti di sini kita tinggal move ya, edit, move ke atas. Contohnya cukup aja dengan ke sumbu Y ya, karena ini sumbu Y. Kita move dari poin 0 ke paling atas atau 65,5. Jadi 65,5. Kita mau ke sana atas, lalu tinggal kita Ctrl L untuk ya, harusnya dibagi dua ya tadi ya. Jadi kalau kita ambil edit, move 65,5 dibagi 2. Nah, dengan hitungan segini ya, 19,5, kita akan lihat seperti ini, akan memotong di seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa gunakan surface. Jadi di surface ini kita bisa revolution 1, lalu tentunya sumbunya adalah sumbu Z. Kita buka dengan revolution seperti ini, jadi akan memotong seperti ini. Begitu juga untuk sebelah kiri juga kita buat dengan revolution ya.
Nah, di revolution ini tinggal kita ambil solidnya, kita aktifkan ya. Lalu kedua surface ini kita samakan untuk bisa di reverse lebih dahulu. Ini warnanya sama, jadi pihak luar. Jadi kita bisa masuk ke solid dan kita buat subtract. Nah, surface ini belum kita select, kita subtract. Nanti kita akan melihat membuat sprocket di seperti ini. Untuk bagian dalam nanti bisa dibuat sendiri karena cukup mudah. Ini kira-kira seperti ini, menggunakan sprocket. Oke, mungkin itu yang bisa saya bantu. Terima kasih.